Bahaya guys, waspada sinyal bahaya. Ada kabar tentang Mas Wapres yang kurang baik ini. Kabar ini mencuat gegara ada yang mencoba untuk mengancam Mas Wapres supaya dirinya bisa lolos dari jeruji besi. Wah, gak main-main. Dia sampai sebut-sebut bahwa negara ini bakal bubar jika dirinya dipidanakan. Loh, bentar dulu nih. Selama ini Anda yang selalu bikin rusuh, kenapa juga Anda yang malah ngancem-ngancem? Waduh, nggak bisa didiemin orang ini. Emang siapa sih dia? Langsung saja kita kupas secara lebih mendalam di video berikut ini. Berupaya di pengadilan, Oh, alah. dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Dengerin sekali lagi ya, coba. Berupaya di pengadilan, dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, Lah, negara hukum Pak. Lah. Ternyata ini orang sudah tahu mukanya, udah kenal. Ini dia yang namanya Subhan Palal ya. Dia tuh ngancem-ngancem jika kalau sampai dia dipidanakan negara ini bakal bubar. Lah, emangnya Anda ini siapa? Sepenting apa sih Anda ini, Pak Subhan Palal? Memiliki ijazah SMA. Nah, Yang ada adalah ini keajaiban dunia yang ke-9. Nah, makanya saya bilang kalau ini setara dengan ijazah SMA atau SMK, bisa nggak kita pakai ini melamar pekerjaan? Ya. Bisa nggak ini kita pakai untuk masuk ke Universitas Indonesia atau nggak bisa? Ya, tapi ini hanya bisa dipakai untuk KPU. Ya, kalau ini benar setara dengan SMK, saya minta ditunjukkan. Kok bisa kursus persiapan masuk universitas, bimbel dan lainnya itu kok bisa disetarakan dengan ijazah SMK? Pernah nggak kejadian seperti ini di kementerian ini? Sepanjang sepengetahuan Pak Eko, ya setahun menjabat nggak ada. Nanti dicarikan minggu depan katanya kalau ada. Makanya saya bilang jangan diada-adakan. Ya, jangan lembaga atau Kementerian Dasar dan Menengah ini seperti laboratorium forensik Polri yang suka memanipulasi bukti. Ya. Karena kalau mereka ada-adakan kita cari orang itu nanti. Ya, kalau nggak ada berarti ini lembaga manipulasi. loh kok bilang Makanya saya setengah mengancam, manipulasi ya? jangan diada-adakan. Ya, kalau memang ada orang yang mengajukan hal seperti ini, ada bilang ada. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Gitu. Kalau nggak ada berarti ini khusus untuk Gibran, untuk jadi wali kota Solo 2020 karena dibuat 2019. Terus dipakailah ini untuk 2024 wakil presiden. Jutaan anak Indonesia punya ijazah SMA dan SMK yang jelas, tetapi harus orang semacam ini yang jadi wakil presiden. Gimana ini? Ya, minggu depan mudah-mudahan kita ketemu lagi di sini untuk membuktikan bahwa memang tidak ada kasus seperti ini sebelumnya. Ya ini untuk Gibran. Kenapa hanya untuk Gibran? Karena bapaknya jadi presiden. Coba orang lain, anak-anak kalian semua rakyat ngajukan kursus bimbel universitas misalnya sini segala macam lah di luar sana, Insert Foundation Program atau Bridging atau Academy Pathway. Coba ajukan ke SMK di sini. Pasti ditolak. Memangnya siapa lu? Pasti ditanyakan, mana ijazah SMA-mu di luar negeri? Nggak ada, ya nggak bisa. Tetapi ini bisa. Kalau untuk Gibran semua bisa. Kalau untuk keluarga Jokowi semua bisa. Memangnya Kementerian Dasar dan Menengah ini punyanya nenek moyangnya Jokowi. Kita semua yang bayar pajak orang ini. Makanya saya bilang tadi di dalam, udahlah kalian berhenti untuk berbohong. Jujurlah. Karena ini sebenarnya untuk anak-anak kalian juga. Kalau ada sistem meritokrasi yang jelas di Indonesia ini, maka siapapun, latar belakang apapun, bapaknya siapapun bisa jadi presiden maupun wakil presiden. Jujur itu lebih baik. Ya, minggu depan kita tantang. Kalau memang ada data histori sebelumnya pernah ada seperti ini, buktikan. Jangan ada-adakan, apalagi dibuat manusia makhluk tuyul nanti atas nama apa gitu kan. Kita cari nanti nggak ada dia. Hati-hati. Ya, sekarang banyak teriakan Nepal-Nepal dari rakyat. Jangan sampai kementerian ini menjadi korban penepalan. Ya kan? Takut sama rakyat, jangan takut sama Jokowi. Ya, oleh karena itu kita pastikan Gibran nggak punya ijazah SMA ataupun SMK. Itulah keajaiban. Nah, kalian dengar sendiri ya, betapa gerombolan mereka ini masih satu kolam nih guys ya, mereka ini ya. Si Subhan Palal yang di awal tadi ya, yang ngancem-ngancem, ini teman-temannya si Rismon, Roy Suryo, DKK, yang
kan juga ngancem-ngancem begitu loh ya. Katanya bla bla bla, ini nggak bisa nih, nggak bisa. Tapi pada kenyataannya sudah dibuktikan, diperlihatkan ijazahnya Mas Gibran yang asli pun mereka tetap nggak percaya gitu ya. Mau gimana lagi, ngancem-ngancem mau dinepalkan segala. Lah, yang menginspirasi Nepal kan juga Indonesia. Beda gitu ya, beda kasus begitu. Apa hubungannya? Surutnya urutan data pendidikan Gibran Raka Nah, Buming Raka dikasih paham terbolak-balik. nih guys Menurut ya. Roy Suryo itu tidak sah. Hmm, Tadi Selasa 23 fakta September nih. 2025, Roy Suryo menyambangi kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia atau Kemendikdasmen. Tidak datang sendiri, tapi beramai-ramai. Roy Suryo datang bersama Desmond Sianipar dan sejumlah aktivis. Tujuan kedatangan Roy Suryo adalah untuk memastikan tentang ijazahnya wakil presiden kita, Gibran Raka Buming Raka. Roy Suryo berharap bisa bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Saya nggak Indonesia, ketemu. yaitu Profesor Abdul Mukti. Tapi sayangnya beliau tidak ada di tempat. Untungnya. Di depan kantor Kemendikdasmen, Roy Suryo itu ingin agar Profesor Abdul Mukti itu menindak tegas penerbitan surat keterangan ijazah Gibran. Roy Suryo masih mempertanyakan tentang surat keterangan yang menyatakan Gibran adalah lulusan setara SMA ketika mengambil studi di UTS Sydney, Australia. Menurut Roy Suryo, seharusnya surat itu bukan berbunyi surat keterangan tetapi surat keputusan. Roy Suryo datang ke sana hanya ingin memastikan apakah surat keterangan itu sah atau tidak. Kalau tidak sah, berarti secara otomatis itu menggugurkan Gibran dalam pencalonannya kemarin menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Di depan kantor kementerian, Desmond Sianipar itu menumpahkan kemarahannya karena dia Ngamuk tidak dapat mulu masuk nih ke ya. kantor kementerian, hanya ditemui satpam. Rasain. Di sana dia mengklaim bahwa surat keterangan itu adalah produknya Bapak Jokowi untuk menyelamatkan anaknya. Tudingan-tudingan Video halu. lama dari seorang yang bernama Dian Hunafa yang merupakan lulusan satu alma mater kasih dengan fakta. Mas Gibran yaitu di MDIS Tuh. akhirnya viral kembali. Seakan membantah semua yang dikatakan oleh Roy Suryo di dalam Kasih video tersebut. fakta. Dian Hunafa menjelaskan bahwa di Singapura itu memang tidak ada sekolah SMP ataupun SMA. Di sana itu ada sekolah secondary school yang sekolahnya kurang lebih itu selama 5 tahun. Karena Gibran di Indonesia sudah melaksanakan sekolah SMP, maka ketika masuk ke Oxford Park Secondary School, maka dia di sana itu hanya melanjutkan kurang lebih selama 2 tahun. Tuh kan. Jadi dia Dikasih menegaskan fakta lagi, nggak paham. di sana itu tidak ada jenjang sekolahan SMP ataupun SMA. Yang ada hanyalah secondary school Secondary yang school, berlangsung guys. selama 5 tahun. Tuh. Secara otomatis karena Gibran di sini sudah menyelesaikan SMP-nya, Nah. maka dia akan melakukan penyesuaian saja. Jadi di secondary school itu kurang lebih melaksanakan sekolahnya selama 2 2 tahun. tahun. Jadi kalau ditanya ijazahnya, tentu saja tidak ada ijazah SMA. Karena memang di Singapura itu tidak ada sekolah SMA. Untuk itulah Dikti mengeluarkan pernyataan bahwa Gibran itu sudah menyelesaikan pendidikan setara SMK Tuh. Keuangan Akuntansi. Tuh kan. Kalau sudah seperti ini, bagaimana komentar Anda tentang upaya Roy Suryo terus mengoprak-aprik tentang ijazahnya keluarga Bapak Jokowi? Coba komen di kolom komentar. Tuh ya, kalian dengar sendiri ya betapa sudah dijelaskan sedemikian rupa, fakta-fakta sudah dikasih begitu ya. Tapi pada kenyataannya ya balik lagi, mereka itu nggak mau dengar gitu loh ya. Sampai geruduk-geruduk ke kementerian ngapain? Padahal kementerian kan sudah melakukan penjelasan begitu, memberikan penjelasan yang jelas begitu ya. Emang Rismon DKK ini kurang kerjaan ya, suka bikin gaduh. Nah ini juga bukti ya ketika Mas Gibran menunjukkan ijazahnya ya kepada halayak ya, jelas ada. Lalu kapan saya akan diwisuda? Adik kelas sudah lebih Tuh dulu. ya kelihatan ya teman-teman Hati ya. cemas merasa masih begini. Teman baik sudah di... Pertimbangannya ya ben biar cepat selesai. Ya. Ini kan memang ijazah kalau palsu kan harusnya dipermasalahkan. Tuh dengerin
black camping mas? Upaya black camping? Ya biasa, makanya kan tak bawakan ijazah ya, mau dibawa sendiri ya, aja kok hilang dulu. Tuduhan itu sangat merugikan ya mas. Untuk Enggak. Biasa Jangan aja. untuk lucu-lucuan. Tuh, dagelan emang mereka. Mereka tuh emang dagelan ya teman-teman ya. Gibran sudah menunjukkan secara jelas pada halayak kalau ijazahnya asli udah kelihatan. Dan kenapa dipermasalahkan sekarang gitu loh ya. Kenapa pas waktu pendaftaran gak dipermasalahkan? Ada apa ini ya? Mungkin ada sesuatu di belakangnya? Bakal diketemui bang. Yakin nggak yakin itu hak mereka, ya. Cuma rakyat akan dipertontonkan dengan pejabat-pejabat yang ya pengecut lah, ya. Kalau sudah berhubungan dengan dinasti politik ini, semua jadi pengecut. Kok pengecut? Untuk apa kalian jadi pejabat kalau takut kehilangan jabatan? Ya kan? Lebih baik seperti kami, rakyat nggak ada jabatan, tapi memperjuangkan perbaikan untuk Indonesia ini, gitu? Gitu bro. Biarkan saja Termul berkomentar negatif. Nah, balik lagi nih ya sama dia. Kok bilang Mas Gibran pengecut? Pengecutnya tuh di sebelah mana gitu loh ya Pak Arismon. Padahal sudah secara gamblang di banyak media nasional Mas Gibran itu menunjukkan ijazahnya. Jelas kok ya. Masyarakat wartawan itu juga Masyarakat wartawan juga menyaksikan secara jelas ya. Di video juga sudah ada, tinggal dilihat aja gitu loh. Kok dibilang pengecut? Anda justru yang pengecut. Kebiasaan ngurusin orang lain ya. Tuh. Kebiasaan tengil ngurusin hidup orang lain ya. Betul banget. Tengil banget sih. Kebiasaan begitu ya hidup kalian ya. Ya sekarang nih. Kasih paham. Mbak. Kata gua rasain. Udah ya. Nah, minggu ini kayaknya zong semuanya. Tapi salut buat Polda Metro, sudah selangkah lebih maju. Banyak orang yang dipanggil walaupun nggak datang, nggak apa-apa. Nanti akan ada tahapan panggilan kedua. Panggilan kedua mudah-mudahan nggak datang, akan ada panggilan ketiga dan langsung jemput paksa. Enak. Tuh kan bener, emang mereka tuh demen banget ngurus-ngurusin masalah orang gitu ya. Mending diurus urusan elu sendiri, ngapain urusin orang. Udah dijelasin secara gamblang, dikasih fakta juga gak mau nerima gitu loh ya. Bener nih ya, apa kata beliau bahwa alhamdulillahnya Polri sudah bekerja dengan sebaik mungkin dan tinggal tunggu fakta aja nih ya. SMA-nya nggak jelas? Nggak jelas. Kalau SMA-nya tuh SMA Orchard Park Secondary School, ijazahnya yang mana gitu loh. Jadi gini Mas Eman, kalau memang dia bukan SMA, ngaku saja anak SMP. Kalau anak SMP kayak gini kan sebenarnya nggak apa-apa juga. Dan kalau SMP ada implikasi, karena bahaya sekali. Nah, mau ngaku anak SMP. Nah ini lagi nih yang bolak-balik ya si Roy Panji ini nuduh ijazah SMP lah, ijazah SMA lah. Pokoknya sampai capek gitu loh kita mikirnya ya guys ya. Karena udah dikasih fakta tetap aja mereka nggak terima. Antara IQ-nya jeblok atau gimana nih ya Roy Suryo DKK ini. Lulusan Australia Ini semestinya lagi. lancar bahasa Inggrisnya. Dan minimal TOEFL-nya itu 450. Kebetulan saya juga guru bahasa Inggris. Dari cara Gibran berbicara yang pelangap-pelongo itu bisa disimpulkan kalau dia tidak bisa berbahasa Inggris. Bagaimana bisa lulus dari Singapura, bisa lulus dari Australia. Itu benar-benar nonsen. Yang kedua, apa kita mau dipimpin oleh wakil presiden yang tidak lulus SMA, yang bahasa Inggrisnya aja nggak bisa. Itu sangat memalukan. Itu saja dari perwakilan Mama logika. Kalau ngomongin soal bahasa Inggris, mending si ibu ini ya, emak-emak ini tanyain aja ke gerombolan sekolah mereka tuh ya. Si Dokter Tifa, emang dia bahasa Inggrisnya lancar? Kayaknya nggak lancar juga deh ya. Nggak usah sebut-sebut Mas Gibran pelangap-pelongo ya. Aduh, ini bukti loh ya. Kalau beliau ini sudah ke Singapura, beliau ini sudah ke Australia begitu ya wapres kita. Masa nggak terbayang di pikiran kalau Mas Gibran ini bisa bahasa Inggris sih? Lagian kalau ngomongin soal bahasa Inggris kan itu bahasa kedua, ketiga gitu loh ya. Kalau untuk bahasa utama kita kan tentunya bahasa Indonesia. Kenapa harus bahasa Inggris gitu loh ya? Nggak perlu juga, toh ya. Beliau kan termasuk orang berada, penerjemah ada, Google Translate juga ada pas waktu pembelajaran. Seumpama beliau kurang paham ya,
Anak SMA aja sekarang paham, katanya si ibu ini guru bahasa Inggris. Tapi masa gitu aja nggak paham, Bu? Coba tanyain ke dokter Tifa dong, kayak lebih pelangap-longo daripada Mas Gibran. Di sebuah podcast gitu, Nah. Ulta menyebutkan bahwa posisi Menlu kita itu ditarget dan terancam. Itu maksudnya gimana ya? Karena ngelihatnya bukan, pertama karena beliau adalah Menlu. Yang kedua, karena beliau adalah anak ideologisnya Prabowo. Taruhlah target pertama mereka Prabowo. Target keduanya tentu orang yang sangat dipercayai oleh Prabowo, dipercaya oleh Presiden juga gitu. Prabowo secara pribadi dan Presiden secara negara gitu. Jadi anak ideologis kan artinya akan melanjutkan cara berpikir, cara pandang dan gerakannya beliau gitu. Makanya ketika aku menyebutkan itu, sebenarnya kita di 09 itu udah ada kayak indikasi-indikasi gitu nemukannya. Cuman kan data-data kayak gini nggak mungkin kita sodorkan ke publik gitu loh. Nah, Ulta kan juga sering bilang bahwa Pak Prabowo ini ditarget asing gitu. Kenapa gitu kok sampai pengen dilengserin lah? Tadi masih ingat konsep apa tadi namanya offensive realism itu ya. Offensive realism itu bahwa ada satu negara menjadi polisi dunia dan ada negara lain di multipolar. Di dunia yang multipolar, politik internasional multipolar, itu ada negara lain yang pengen jadi polisi dunia juga gitu. Nah, ini menyangkut ke awal video tadi ya teman-teman ya, balik lagi ya, bahwasanya Mas Wapres ini kan sedang diancam-ancam nih. Berkaitan dengan ancaman yang datang ya kepada Mas Wapres, Mas Gibran, apakah ada kaitannya juga dengan Menlu kita ya, yang juga katanya diancam-ancam, ditarget sama asing nih. Apakah jangan-jangan gerombolan dari Rismon DKK, Roy Suryo DKK, Subhan Palal DKK ini ditunggangi asing ya, sehingga kayaknya nggak mau Indonesia ini damai aman sentosa gitu loh ya, sampai Mas Wapresnya aja diancam-ancam. Apakah ada hubungannya teman-teman? Menurut kalian gimana? Tulis coba ya di kolom komentar apakah ada hubungannya antara ancaman kepada Mas Wakil Presiden dan juga Menlu RI. Wow, ini dia teman-teman. Yang mempertanyakan mengenai keputusan Indonesia masuk sebagai anggota BRICS dan dianggap sebagai sesuatu yang melenceng dari prinsip politik luar negeri kita yang bebas aktif. Namun justru sebaliknya, keanggotaan Indonesia di BRICS adalah merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Nah, atau jangan-jangan ini ada hubungannya juga dengan keanggotaan Indonesia di BRICS. Jadi apakah mereka nggak suka nih atas keanggotaan Indonesia di BRICS? Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis komen kalian di kolom komentar. Tentunya terima kasih banget untuk yang sudah menyaksikan video di channel Perspektif hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cici pamit.